bersamamu. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Bersyukur buat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan sampai pada saat ini. Bersyukur buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita dilayakkan untuk menerima berkat dan kerajaan-Nya. Mari kita bersyukur untuk bagian ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, baik orang tua kita, teman-teman KTB, kakak PKK, AKK kita, teman kampus, dan semua orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, yang melalui mereka kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari bersyukur untuk bagian ini. Mari kita mengucap syukur buat studi dan pelayanan yang boleh kita kerjakan sampai saat ini. Bersyukur karena kita dipercayakan untuk menjadi kawan sekerja Allah dalam kepelayanan ini. Berdoa agar setiap kita yang menerima kepelayanan ini memiliki motivasi yang benar. Mari kita bersyukur untuk bagian ini.
Mari kita mengucap syukur untuk setiap pergumulan dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, yang melalui ujian itu kita boleh bertumbuh dan semakin dewasa di dalam iman, dan kita semakin mengerti bahwa Tuhan satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan dalam segala situasi di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur untuk bagian ini. Ya Bapa di dalam sorga, ini ungkapan syukur kami karena kasih-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam setiap pribadi kami, di setiap musim hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap hal yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Bersyukur buat nafas kehidupan, buat keselamatan, studi, pelayanan, dan orang-orang yang hadir di sekitar setiap pergumulan dan persoalan yang Tuhan inilah yang menjadi syukur kami Tuhan, syukur kami dalam nama-Mu. Kami telah berdoa. Haleluya. Masih dalam sikap berdoa, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan rasa sesal dan malu. Kita menghadap katanya, kita adalah orang-orang berdosa. Kita seringkali membuat hati Tuhan menjadi kecewa dengan apa yang kita perbuat, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan, maupun hal-hal lain yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita akui semua kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk bagian ini. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, mengakui segala kesalahan kami di hadapan tata-Mu. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang maha mendengar seru dan doa kami. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menyelidiki hati kita, memulihkan setiap kita, dan biarlah Roh-Nya yang bekerja di dalam kita, dan kita dilayakkan di hadapannya dan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Merespon pengampunan dosa, mari kita angkat pujian seperti yang Kau ingini.
seperti yang Engkau inginkan. Kami datang mengakui segala dosa kami. Kau ampuni kami, pulihkan kami, dan layakkan kami menjadi anak-anak tebusan darah-Mu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Deborah Salea. Untuk itu kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh kita tinggalkan semua hal yang mengganggu konsentrasi kita. Kita fokuskan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian bahasa kasih. Sehingga kami bisa menyerahkan kasih itu yang sesungguhnya. Biarlah bahasa kasih ini Tuhan menjadi warna di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di siang hari ini kami bisa beribadah. Kami percaya semua itu karena anugerah-Mu. Sekalipun kami lakukan baik secara offline maupun online ya Allah, tapi tidak mengurangi hadirat-Mu, tidak mengurangi pengurapan-Mu, tidak mengurangi segala hal yang rindu kami untuk nikmati. Urapi hamba, urapi kami semua dan semua hal yang kami butuhkan, juga jaringan dan peralatan yang kami pakai, Kau berkati ya Allah, untuk mendukung apa yang kami rindu untuk Tuhan berkati kami melalui kebenaran. Segala bentuk kuasa kegelapan yang kami coba mengganggu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang tak terbatas itu menguasai hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, shalom juga yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Siang hari ini saya percaya bahwa semua ini adalah kasih karunia. Nah saudara, saya diberi tema berbagi yuk. Keren habis ya. Jadi waktu saya baca itu berbagi yuk, saya bilang ada pakai yuknya, berarti ada yang membuat kita selama ini itu sulit untuk berbagi. Nah salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita sulit berbagi adalah karena egoisme kita. Dan kita akan belajar gimana caranya supaya kasih itu bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar himbauan,
Bukan hanya sekedar tahu, tetapi tidak pernah dihidupi. Salah satu bukti bahwa kita itu mengasihi Tuhan dan mengalami kasih Tuhan adalah berani untuk berbagi. Karena kita tahu bahwa berkat itu sudah Tuhan takarkan untuk setiap pribadi kita. Nah, kata berbagi ini, saudara, kadang-kadang intensi kita adalah masalah harta. Padahal tidak. Berbagi itu kita mendengar juga berbagi. Kita mau menyapa juga itu berbagi. Nah, salah satu penghalang yang membuat kita tidak bisa berbagi di zaman ini adalah apa? Berhala yang paling canggih, betul tidak? Iya kan? Dulu di sebelah janjian ketemuan untuk sharing gitu kan. Tiba di situ masing-masing sibuk dengan berhala tingkat nasional atau tingkat internasional. Nah, saudara, sebagai dasar kebenaran firman Tuhan bagi hari ini, mari kita sama-sama membuka Kisah Para Rasul pasal 4. Saudara, saya tahu bahwa saudara sudah tahu semua, tapi kita akan belajar dua hal dari sana. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Ini bukan? Iya. Kalau musim hujan begini, saudara habis makan itu rentan dengan apa? Iya, berbagi. Dia bilang, hari ini saya dengar firman, tapi sambil dengar firman saya juga berbagi tempat tidur dan berbagi bantal. No problem, yang penting jangan tertidur, saudara. Nah, baik, saudara-saudari yang kekasih yang ada di rumah maupun ada pun saudara dimanapun, yang penting ada jaringan, saudara silakan mengikuti Badai Live. Inilah cara Tuhan memenuhi standar kebutuhan manusia yang paling esensi. Di zaman COVID ini kita terbatas, tapi Tuhan tidak bisa dibatasi. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan, cara hidup jemaat. Ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, saudara, ini kita tidak bisa pisahkan dari jemaat mula-mula. Jadi ini adalah jemaat mulai-mula yang sudah mengalami pertobatan, yang sudah mengalami Kristus. Dan kita berbicara Kisah Para Rasul, kita berbicara soal orang-orang Yahudi diaspora. Jadi ini ceritanya ketika mereka ada di rantau, di setiap tahun mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, ketika mereka sudah berencana pulang, jadi itu perjalanan mereka plus tinggal di sana, sewa dan kontrak dan segala macam. Ketika mereka berencana pulang, dia mendengar satu pengajaran yang sedikit berbeda dengan orang-orang Yahudi, yaitu tentang Yesus Kristus, dan mereka ikut ambil bagian untuk mendengar pengajaran rasul-rasul, lalu mereka bertobat dan semakin hari semakin haus lapar akan kebenaran. Mereka menunda untuk pulang ke tempat pengungsian atau ke tempat perantauan mereka, seperti saudara dan saya ada di Kota Palu merantau, bukan? Kecuali yang tinggal dengan orang tuanya. Nah, ini kondisi jemaat ini. Nah, mari kita melihat sama-sama. Kok mau ya berbagi gitu? Ini kan satu pertanyaan, saudara. Kok mau ya berbagi? Saya tidak tahu apa yang terjadi di lingkungan kita di Open Keep sampai mengangkat ini, tapi saya percaya bahwa ada maksud Tuhan. Nah, ada maksud Tuhan oleh karena kita mungkin pasti untuk mengatakan kasih, pasti untuk mengatakan punya sesuatu, tapi tidak pasti untuk nyatakan dalam bentuk itu. Kata berbagi hidup. Nah, saudara, seringkali ketika kita kata berbagi hidup, yang ada di kepala kita itu gini, berbagi hidup karena ada sesuatu gitu ya. Jadi motivasinya selalu didasari karena ada hubungan X, Y. Entah itu persahabatan, entah itu pertemanan, entah itu ada jalinan lape-lape di dalam, sih nggak tahu ya. Nah, saudara, orang selalu identikkan berbagi itu karena komunitas yang paling kecil itu keluarga.
Itu pertama. Yang kedua, berbagi itu karena ada exchange yang tadi. Saya mau berbagi dengan kau makanan karena kita kan saling cinta gitu. Nah, saudara, mari kita tidak memaknai kata berbagi itu hanya dengan standar emosi dan perasaan. Tapi mari kita memaknai kata berbagi ini dengan dasar kasih agape, dalam bahasa Yunani itu atau agathos, sesuatu kasih yang digerakkan oleh anugerah Allah, kasih karunia Kristus yang tidak bersyarat. Siapapun itu. Saudara, saya tidak lulus untuk bagian ini. Saya mau katakan saya belum lulus. Saya juga masih sementara belajar. Nah, ini seringkali yang membuat kita terjadi kotak dan kita hanya pasti dengan kata kasih. Ini bagi bukti, mana buktinya kasihmu? Cuma sedikit lah. Mau berbagi lagi. Kok kalau saya lapar? Selalu ada syarat berbagi hidup. Nah, saudara, orang yang berkumpul itu tidak menandakan mereka ada kasih, ya kan? Kita berkumpul hari ini belum tentu dasarnya kasih. Bisa jadi karena kewajiban, sudah terlanjur dipanggil untuk jadi pemain musik, terlanjur dipanggil untuk jadi liturgos dan segala macam. Saudara, saya mau katakan, waktu saudara hadir di sini Anda sementara berbagi dalam konteks yang bernilai ilahi. Ini penting. Jadi, saudara, apa merasa terjebak, apa merasa kewajiban dan segala macam, saya tidak pikirkan itu, tapi berbagi. Nah, saudara, mari kita belajar. Kebersamaan yang sejati dimulai dari hati yang diwujudkan melalui kebiasaan berbagi. Apapun itu. Ya, apapun itu. Jangan juga pernah ke rumah gue kakak ini pasti ngomong berbagi, rumahnya dikunci terus. Nah iya, kalau kunci yang masuk bukan berbagi namanya, saudara. Membiarkan pencuri masuk itu enggak berhikmat. Nah, saudara, perhatikan kata berbagi ini adalah tanpa motivasi yang dimiliki oleh embel-embel tadi itu. Tapi kata berbagi didasari oleh kasih Kristus. Motivasinya tulus dan dipenuhi dengan hati yang berlimpah sukacita. Itu berbagi. Ya, saya tidak tahu apa yang ada di kepala saudara. Nah, saudara, berbagi ini seringkali kita konotasinya itu hanya kepada benda, betul nggak? Kalau berbagi wawasan, pengetahuan, sorry, siapa suruh aja ikut. Wah, gitu kan? Selalu pemahaman kita bahwa berbagi itu adalah konotasinya lari ke ini. Nah, saya mau kasih tahu saudara, tidak semua orang pintar bisa berbagi. Ini saya kasih tahu. Saya kasih tahu ya. Ada orang jenius, tapi sangat sulit mentransfer ilmunya, sangat sulit mentransfer apa yang dia tahu. Nah, sering kali kita langsung datang menjudge bahwa dia pelit, betul nggak? Ya kan? Padahal dia sebenarnya penuh ngomong nggak bisa. Ada orang suka berbagi tapi nggak punya. Itu aneh lagi. Bisa ngerti maksudnya? Nyambung? Iya. Jadi yang pertama tadi dia punya, tapi sulit untuk berbagi. Bukan karena dia pelit, tapi dia tidak punya kapasitas untuk berbagi. Saya kasih contoh. Senior saudara tahun 9 berapa ya? Angkatan 91, 92 belum lahir kalian, gitu kan? Sangat jenius matematika, gitu ya. Saudara, dia lebih pintar menjelaskan dengan tulisan daripada dia menjelaskan dengan kata-kata. Nah, rumus ini dari mana? Saya tulis cuy, saya bingung bagaimana katakan. Saya bilang, lu tuh bisa ngomong. Iya, tapi saya nggak bisa. Tuh, saudara, tolong kita mengerti, jangan langsung menjudge orang bahwa itu pelit. Kita harus memahami secara psikolog bahwa orang ini memang punya style begini, gitu. Ada orang yang suka berbagi, nggak punya modal. Nah, yang kayak apa itu? Dia ingin berbagi, tapi pemahamannya standar. Akhirnya apa? Adopsi sana, adopsi sini, kumpul di rame sedikit, lempar ke lapangan, gitu kan? Nah, saudara, tapi ya itulah kapasitasnya. Nah, mari kita belajar bagaimana supaya kita punya hati yang mau berbagi. Ini penting. Jadi yang tadi dianggap orang pertama, orang kedua ilustrasi tadi, saya tidak tahu kita ini ada semua di mana dan yang di rumah di mana Anda, tapi saya mau kasih tahu
Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kalau dimulai dengan motivasi murni untuk mau berbagi. Nah, pelajaran pertama, bagian pertama, bagaimana mendapat sikap hati yang mau berbagi. Yang pertama adalah kita lihat dulu pondasi. Ya. Pondasi bangunan apa yang mendasari saya mau berbagi, gitu ya. Oke, bisa ngerti ini? Bisa. Pondasi apa yang Anda pegang waktu berdiri di sini tadi? Satu, pasti dibilang ya karena saya punya skill. Iya loh. Yang kedua, ya karena saya diberi kesempatan. Yang ketiga, ini suaraku pede. Gitu. Yang keempat, ya, dan itu semua tidak salah. Tapi kalau pondasi ini yang Anda jadikan dasar untuk berbagi, saya mau bilang, waktu Anda ada pada titik jenuh, semua ini akan biar. Nah, mari kita lihat sama-sama pondasi untuk bisa berbagi. Kita baca ayat 32 sampai 37. Satu orang dong yang merasa diri. Ayat 32, jangan baca semuanya. 32 saja sampai 33, ayo, satu orang yang ada di sekitar sini. Jangan yang di rumah ya, saya nggak dengar. Iya, gawat loh kalau yang di rumahnya. Silakan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Pondasi yang bisa membuat kita berbagi adalah satu, ada kasih Kristus yang telah menjamati kita melalui pribadi yang ketiga itu Roh Kudus. Saudara, mau bagaimanapun pelitnya orang, kalau dia punya kasih itu, kasih Kristus, ini yang menjadi pondasi. Mau egoisme bagaimanapun dia, pasti hati nuraninya akan merasa tertuduh ketika dia terus yang begini. Pagi begini, malam begini, siang begini di sebelah kosan gitu. Pasti akan merasa tertuduh. Karena dia tahu, aku juga dapat kasih Kristus itu gratis loh. Cuma merespon doang. Mari kita perhatikan ini. Dasar pondasi yang kokoh untuk kita bisa berbagi adalah pertama, kita melihat ada kasih Kristus yang tak terbatas itu, yang tak terukur itu, dengan motivasi yang murni mau memberi dirinya bagi saudara dan saya untuk menebus saya dari pasar dosa, memindahkan kepada satu tatanan hidup yang lebih berharga. Sehingga kita tidak lagi dibatasi oleh suku, budaya, adat, istiadat, dan segala macam. Saudara, saya tanya saudara duduk bareng kenapa? Saudara, saya bisa kenal karena kasih Kristus, betul nggak? Saya bisa sampai di masa karena kasih Kristus. Ini pondasi yang menjadi bagian kita. Perhatikan baik-baik. Saya percaya bahwa orang-orang diaspora di jemaat mula-mula ini adalah orang-orang yang merantau ke berbagai negara dan pulang ke negaranya. Tetapi karena dijamah oleh kasih Kristus, sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama. Di ayat 32, ada perkumpulan orang yang telah percaya. Syaratnya satu, percaya dulu. Kita bisa berbagi saudara kalau kita tahu bahwa kita ini milik Kristus. Semua sudah diukurkan Kristus, udah punya takaran bagi setiap kita. Sekalipun kita tidak bisa pungkiri bahwa kadang-kadang kita punya karakter tertentu, kebiasaan dari kecil. Mana di sekolah uang jajan 2.000 jam, ini mana berbagi dengan orang. Pulang ada sabar kan panik sah. Gitu. Karena memang tatanan kebiasaan dari kecil dididik seperti itu. Nah, apakah orang-orang di sekolah ini tidak mengalami? Ada. Tapi perhatikan, ketika kasih Kristus itu menjamah saudara, perubahan terjadi dalam hitungan waktu. Telah percaya itu mereka sehati sejiwa dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Pengetahuan tentang pengejaran kebenaran adalah kepunyaan bersama. Pengetahuan untuk saling menopang satu dengan yang lain adalah pengetahuan bersama. Pengetahuan untuk saling berbagi soal kebutuhan jasmani adalah kepunyaan bersama.
simpatik doang, ini nggak ada makan. Alhamdulillah dia makan. Ini. Lah berarti tawarin gitu loh. Ada toh, itu simpatik namanya saudara, mau makan. Iya sih. Coba janganlah, cukup lihat saja misalnya enak sekali, cuma sedikit. Biasa kan begitu kan, yang di rumah. Nah, itu bukan empati saudara, tapi simpati. Orang yang empati itu dia rasa. Kalau saya lapar berarti dia juga lapar. Punya momen kapasitas yang menghitung kita orang Indonesia tuh 3 kali makan kan. Belum lagi yang snack-snacknya kiri kanan gitu, di sini nggak ada. Ukuran orang punya snack banyak itu kelihatan dari bodinya saudara. Tapi di sini ya puji Tuhan lah, masih tetap 3 kali sehari kan. Nasi pagi, nasi siang, nasi malam. Kalau kos-kosan maaf tidak mendiskriminatif saudara, tidak mendiskriminatif. Sama saja kebutuhan karbohidratnya sama. Pagi super mie, siang mie ABC, malam eko. Podo ae Jawa itu. Bukan masalah jenis makanannya, ya kan? Saudara saya kasih tahu, kalau saudara saya panggil ke rumah itu cuma sayur bening dabu-dabu, tapi saya sudah cita, pasti juga saudara nikmati bukan? Apalagi kalau memang lapar. Beda halnya kalau tidak lapar, gitu. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula ini. Yang menjadi fondasi dasar mereka adalah melihat setiap pribadi ini sama dengan dirinya. Bisa kan itu? Yaitu dia adalah ciptaan Tuhan yang sama dengan saya, membutuhkan sesuatu yang sama. Saya butuh diperhatikan, dia juga butuh diperhatikan. Ada di sini yang tidak pernah diperhatikan. Sudah tiga kaki, kanan badan. Ya Pak kita kaki. Jangan dulu kan. Terpaksa kalau sudah dalam kasih Tuhan, maaf ya kalau saya harus menegur tadi. Padahal dalam hati besok nggak mau jatuh gimana tanda strike terserah, tidak akan kita tegur. Itu bukan empati saudara. Jadi dasar empati itu adalah mengalami kasih Kristus dulu. Dikatakan syaratnya telah percaya, artinya sudah bertemu dengan kasih Kristus, sehingga dia memiliki pemikiran, perasaan, emosi yang sama. Itu baru bisa berbagi. Seringkali yang biasa datang ke rumah saya paksa makan kalau ada makanan. Itu juga berbagi, bagi dipaksa maksudnya, gitu ya. Ini keadaan. Bagaimana supaya kita bisa berbagi? Ketika kita mau mengalami yang namanya punya kebutuhan sama. Kalau gua makan dia nggak makan, berarti gua egois dong kan gitu, ya kan? Iya. Kalau dia selesai, gua nggak selesai. Padahal saya bisa bantu dia, berarti saya egois dong. Kan ada begitu? Yang paling keren bisa berbagi hadiah ini adalah apa? Yang paling gampang dibagi apa? Tolong dijawab dong. Apa? Udah tahu? Rakor. Iya kan? Waduh, itu paling gampang dibagi saudara. Artis pun heran saya, artis juga doyan nonton rakor ya. Gitu. Itu kebutuhan apa? Kebutuhan hobi yang sama. Nggak salah, nggak salah. Tapi mari kita berbagi dalam kebutuhan yang esensi. Pertama, yang esensi itu seperti apa sih? Kebutuhan jasmani, oke. Kebutuhan pengajaran kebenaran, ya. Memotivasi saudara-saudari kita supaya cepat selesai, betul nggak? Memberikan tatanan di mana tekniknya supaya bisa melewati ini, dan melewati ini. Itu berbagi. Bukan hanya ya terserah dia lah, terserah saya. Gua sama dia. Itu bukan berbagi. Jadi saya baru tahu bahwa ada juga orang yang di zaman ini masih gaptek kayak saya umur 50 coy. Dia transfer saja kagak bisa. Saya bilang, ini lahir dari mana gitu ya. Lalu anak saya bilang begini, saya bilang apa aku bikin di kamar itu berbagi. Apain yang mau bagi? Ternyata ada temanku mak buat tak kiri tak kanan atas bawah tuh nggak bisa. Ya, nah bagaimana bikin laporan? Ya disinilah fungsiku. Saya mentor mereka. Nah saudara, kadang-kadang egoisme kita karena belum tuntas, kita punya tontonan teman datang tolong dong, emergensi nih mau dibobol di tugas gue.
keluar E, baru dia bilang, kasihan, gue dapat E. Kasih. Menurut saya orang ini nggak punya kasih, saudara. Dia lebih memenuhi kebutuhan egoismenya. Kan kepuasan emosional saja itu nonton drakor kan. Sampai nangis, habis itu dia dibayar. Gagak, gitu ya. Nih. Jadi yang saya mau katakan, pondasi dasarnya adalah miliki dulu kasih Kristus dan punya pemahaman yang sama bahwa aku diciptakan dari tanah dan debu, dia diciptakan dari tanah dan debu, memiliki kebutuhan dalam hal keterbatasan kelebihan. Itu dasar pondasi yang benar. Dan yang kedua, kalau aku dipertemukan dengan dia bukan karena kebetulan, tapi ada rencana rangkaian Tuhan. Ini yang terjadi di jemaat mula-mula, bahwa jemaat diaspora ini yang berbagai negara mereka merantau dan balik punya esensi yang sama. Kalau kami makan, kamu juga makan. Ya kan? Mereka nggak bisa berkata, saudara. Tapi punya hati yang sudah dipenuhi oleh kasih Kristus. Artinya begini, kalau temanku selesai, dia aku juga harus selesai. Gitu. Berbagi. Berbagi itu sederhana sebenarnya. Mungkin dia tidak butuh kita tolong dalam bentuk materi, tapi dia butuh kita dengar. Betul nggak? Bisa mencurhat. Nah, sebedosin itu begini, terserah ngana jungan ngamalintang yang ada bedosin apa-apa. Itu bukan model orang yang punya kasih, saudara. Ini perhatikan. Jadi ada memiliki pondasi itu kasih Kristus, memiliki pandangan, cara pandang yang sama sebagai kepemilikan Kristus. Kalau kita nggak punya ini, sangat sulit untuk berbagi. Kita selalu merasa ya diriku, hidupku, dia, saya. Dan orang yang model begini, saudara, sangat sulit untuk empati. Dipertanyakan, bisa jadi memang dia hanya terbawa arus ke dalam komunitas, tapi mengalami Kristus perlu dipertanyakan. Ini bagian yang perlu kita pahami tentang berbagi. Nah, berbagi itu butuh latihan. Nggak serta-merta jatuh dari langit langsung hati kita berubah. Oh no, tidak. Saya adalah termasuk orang yang paling egoisme. Wait, pusing amat dengan anak-anak saya, urusannya apa? Gitu kan? Tapi ketika saya mengalami kasih, saya mengerti. Saya paham bahwa saya bukan manusia yang bisa hidup sendiri. Saya butuh orang lain. Maka dari situ saya tahu bahwa kalau saya butuh orang, maka pasti juga orang butuh yang lain. Ini bagian yang sebagai fondasi. Kita harus memiliki kasih Kristus. Yang kedua, memiliki perasaan empati. Yang ketiga, kita tahu bahwa kita juga membutuhkan orang lain membutuhkan kita. Kalau nggak punya ini repot, saudara. Ya kan? Mengalihkan somati dalam kamar tidak ada yang peduli karena memang dasarnya itu nggak fokusin yang orang. Saya nggak tahu kenapa COVID itu jadi serang di Jawa sana. Dan begitu banyak orang meninggal di kos-kosan. Saya pikir-pikir ketika diberi tema ini, apakah bagian berbagi itu? Jadi saya mau kasih tahu saudara-saudara baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini yang kos-kosan, kasih keluar dengan api muka kalau pagi-pagi supaya orang tahu masih hidup atau tidak. Iya, serius punya ini. Serius punya. Jangan bilang saya punya iman. Imanmu tidak bisa berteriak tolong saya. Nggak ada itu. Oke? Mari kita belajar untuk menyatakan ini loh saya butuh orang. Dan saya juga, orang lain juga butuh saya. Nanti. Mari kita terus belajar bagian ini, saudara. Ada gairah, ada dinamika yang terjadi oleh karena pandangan fondasi yang sama. Orang-orang diaspora ini memiliki satu pemahaman yang sama bahwa kita saling membutuhkan. Bagian yang kedua dari kebiasaan berbagi. Jadi tadi itu dasarnya adalah apa? Fondasinya apa? Kasih
Kristus. Yang kedua adalah respon kita. Lu punya kasih Kristus tapi nggak berani mengeksplorasi, nggak berani untuk menyatakan, percuma. Ya kan? Kita punya respon yang benar, kita punya hati. Bahwa saya juga membutuhkan hal yang sama. Kalau nggak punya hati, saudara, itu percuma. Pernah dengar ada orang bilang gini, dasar tidak punya hati. Pernah? Sering kali gampang ngomong gitu kan, bilangin orang, tapi kadang-kadang kita juga gitu, nggak mau pusing kan? Iya kan? Nah, waktu saya KTB tentang belas kasihan, saya bilang begini, apa yang membuat Anda tergerak untuk melakukan belas kasihan? Tahu jawaban agak ke saya? Tergantung. Luar biasa, saudara. Saya bilang maksudnya tergantung. Ya, kalau tidak menjebak saya lakukan. Kalau ada jebakan, saya tidak mau. Itu kan tidak murni. Nah, saudara, yang saya mau katakan dari bagian ini adalah kalau fondasinya sudah ada kasih, hati kita juga perlu dibenahi. Karena hati kita ini kalau dasarnya kotor, ya pasti juga pemikirannya kotor dan tindakannya pasti kotor, gitu kan? Nah, lihat, jemaat mula-mula ini ketika menerima kasih Kristus itu fondasi respon mereka adalah hati. Tidak lagi memandang batasan. Saya mau katakan orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bukanlah merata ekonominya. Ada yang kaya, ada yang pas-pasan, ada juga yang cuma numpang. Nah, hati kita seperti apa? Ketika melihat orang, apakah standar kita adalah mau aku bilang kalau tolong orang lihat-lihat juga. Jadi Papa bilang Bapak pesan sebelum berangkat dari kampung dulu, dari kota, yang nih rantau orang baik-baik, tapi lihat-lihat. Kalau orang suka pertolongan, ya tolong juga. Itu kan namanya balas budi, saudara. Gitu ya. Di sini tidak berlaku. Artinya begini, hatimu itu penting mengerti satu hal, bahwa kasih yang ada di dalamnya itu kasih Kristus tidak pernah membuat satu peta standar untuk bisa mengasihi orang lain. Tapi kasih itu utuh untuk berlaku bagi semua orang, siapapun itu. Iya kan? Ketika orang dekat dalam standar manusia, kayak tidak cocok sekali dia, satu ganteng ngomong dia gitu kan? Iya kan? Kita sudah mulai, itu namanya kita punya standar, kita mulai peta. Kalau dia dengan itu kayaknya enggak balance gitu loh. Bagusnya dia dengan ini, lu siapa? Cocok-cocokin. Itulah hadirnya Tuhan, saudara. Iya kan? Nah, saudara, ini masalah hati. Artinya dasari hatimu dengan kebenaran dan motivasi yang benar untuk berbagi. Ada juga begini, pernah sakitin toh, punya dulu uang udah berapa transferan saya, dia punya, gak ada, itu besoknya kecurian, tuh, ini yang kemarin dengar, kecurian, bilang sama saya tidak ada, memang tuh Tuhan, apa yang kau tabur itu yang kau tuh udah hilang, nyamuknya di mana coba, ya kan, Tuhan, padahal seharusnya yang ada di kepala itu rasain loh, ya kan? Saudara, kadang-kadang kita karena banyak tatanan aturan budaya, baik dari keluarga maupun suku yang sering kali membuat hati kita tidak berbagi dengan tulus, betul nggak? Iya kan? Itu dia. Jadi dan Kak, kalau dia ini gimana? Tipu-tipu? Pasti Tuhan kasih hikmah lah. Iya. Orang yang melekat hartanya, melekat hatinya pada hartanya itu pasti tidak tenang. Percaya saya kasih contoh. Yuk ngutang ke ini. Setiap kali kau lihat dia, bukan kasih yang kau lihat, tapi kapan dia bayar saya? Padahal cuma 5.000 perak loh. Iya. Itu kebenaran firman Tuhan, saudara. Di mana hartamu ada, di situ hatimu berada. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan, mari kita berbagi, memandang satu hal seperti jemaat mula-mula ini. Tidak merasa bahwa milik itu kepunyaan sendiri, tapi milik bersama. Artinya ada bagian yang memang kita harus miliki.
Iya kan? Jangan juga ngana kepedean. Kan kita kan satu KTB tuh, kalau ngana sudah lah tuh pilih bersama. Ini bro, bukan you. Itu apa ya, bahasa menyeragamkan. Seragam bukan berarti sama loh. Ini kadangkala orang anak zaman now tuh suka sekali buatin nyelenek gitu loh. Dia nyimpan kan. Hati kita murni untuk bisa berbagi. Berbagi motivasi lah dia supaya dia juga bisa selesai. Inilah waktunya bagi saudara untuk melihat bahwa Kopeski itu tidak membatasi kasih Tuhan untuk kita bisa berbagi dalam seluruh lini hidup, termasuk memotivasi orang. Indikator saudara bahwa saudara masih respect dan bisa berkompetisi, bisa bekerja maksimal adalah lihat IP kamu 2 semester ini dengan pandemik. Apakah dia naik atau malah standar? Jadi, itu artinya motivasi itu tetap ada. Padahal nilai itu gampang sekali didapat di masa pandemik, betul enggak? Iya kan? Error kerja tugas saja. Misalnya dosen pemilih juga gitu kan. Saudara lihat sama-sama kita. Ada respon hati kita juga merasa bahwa segala sesuatu yang kita punya ini adalah karena Tuhan berbagi dengan kita. Termasuk apa sih? Maka marilah kita memiliki hati yang sama merespon bahwa segala sesuatu juga semua ada bagiannya. Saya konseling orang, dia bilang, saya ini cepat sekali tua. Saya bilang, kenapa? Siapa yang bilang? Komio bilang komio itu cepat sekali tua. Dia bilang, setiap ketemu orang selalu bilang, anak ibu bisa mulai baputi, ngapain kamu bisa mulai baputi. Waktu dia bilang begitu, saya bilang umurnya sih berapa deh? Dia 48. Masih muda, belum kepala 5 kan, belum setengah abad. Saya bilang, terus apakah itu dasar untuk membangun hidupmu bahwa kau sudah tua? Iya, karena setiap orang datang bilang saya sudah tua, saya sudah tua dan apa yang dia mau bilang dari ini? Dia hidup apa kata orang? Jadi merespon dengan cara negatif kata orang. Nah, saudara, bagian ini, jadi saya berbagi dengan dia, saya bilang gampang untuk awet muda. Dan kenapa saya bilang umurmu bertambah, perilakumu gak enak muda. Dia bilang bisa, kok bisa. Pertama, bangun pagi, Tuhan terima kasih saya masih hidup, saya mau jadi lebih muda. Pikiranku, perasaanku, emosiku. Yang kedua, mengucap syukurlah karena orang bilang tua, padahal kau merasa muda. Dia bilang enak aja loh. Itu berbagi, saudara. Saya bilang tidak mungkin saya sarankan untuk oplas. Iya tuh. Iya, itu bukan berbagi. Seringkali kita merasa berbagi karena kita memberi tips orang padahal itu negatif. Itu bukan berbagi, saudara. Menjerumuskan orang dalam bahasa yang halus. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua. Bagaimana pola berbagi itu kan? Gitu ya. Gimana caranya berbagi? Tadi kan kita bisa berbagi karena kasih Kristus, betul nggak? Ada di sini yang masih pelit. Terkadang penyakit lumah kali ya. Kasih paracetamol, turun lagi. Tidak makan paracetamol, naik lagi. Bukan kasih berbagi begitu yang Tuhan mau, naik turun, bukan. Tapi kasih yang konsisten, saudara. Dia butuh kita berbagi tanpa memandang. Pokoknya tadi skap-skap itu kita geser, cancel semuanya. Oke? Nah, terus gimana caranya? Mari kita lihat ayat yang berikut. Ayat 34 sampai 37. Ini bagian yang kedua. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Saya tidak bilang hari ini Anda jual semua ngana harta lalu ngana talanjang baru kasih makan orang. Tidak. So, oke. Atau ngana gadaikan ngana kos-kosan, ingat itu kos-kosan orang punya. Jangan ngana PPD habis dari khotbah, ngana gadaikan. Yang ada di rumah, ngana tinggal sama papa mama, ngana bilang mana itu sertifikat tanah. Gara-gara pandemi saya mau berbagi. Bukan ini yang dimaksud.
Ayat 37. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang mereka miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan rasul-rasul. Yang kedua, aksi. Nah, saudara tadi fondasinya jelas. Sekarang aksinya jelas. Nah, saudara jangan sampai kita karena mendengar yuk berbagi lalu kita oper. Miliknya orang pun kita bagi. Bukan begitu maksudnya. Gitu. Artinya kita berbagi dalam kapasitas kita. Apa yang bisa kita beri dengan orang bukan berarti mengurangi nilai dari diri kita. Ya karena berbagi, ini cintaku padanya semua saya kasih. Itu bukan berbagi, kebobrokan itu namanya. Mari kita belajar dari bagian ini. Aksi mereka adalah melihat apa yang menjadi kebutuhan orang itu. Ini. Jadi tadi itu kita punya fondasi adalah kasih Kristus. Yang kedua hati kita. Hati kita merdeka untuk berbagi tanpa batasan tadi. Sekarang aksi. Mari kita lihat apa yang dia butuh. Dia nggak butuh duit, kita pinjemin duit. Masalah. Dia hanya butuh untuk didengar. Saya punya begini. Dengarlah. Dia hanya meminta telingamu. Yang berikut, aksi berikut. Dia butuh dukungan. Kasihlah. Dia butuh didoain. Dia datang cerita, bla tolong dulu doakan saya. Hah? Pergi juga ke seksi doa? Doa kita tidak berkapasitas itu. Atau mana berdoa kita ambilkan? Dunia zaman sekarang, saudara. Kenapa orang lari di medsos berdoa? Padahal dia tahu tidak ada Tuhan Yesus di medsos. Ya kan? Karena itu tadi, dia merasa medsos itu lebih terima dia daripada yang lain. Ini fakta. Baru pagi-pagi, Tuhan tolong saya diumumkan lagi. Yang lucu ya, yang kenal diaminkan di bawah. Tapi saya nggak percaya bahwa orang yang menulis itu status itu saudara betul-betul dari hati dia berdoa. Nggak percaya saya. Cuma ngomong-ngomongkan bahwa dia punya jati diri juga orang percaya. Ya kan? Nah, saudara, aksi. Mari kita memiliki aksi yang benar menempatkan berbagi itu dalam kapasitas yang benar, bukan hanya sekedar dia minta nasi mau anak kasih utang. Bagaimana nyambungnya itu? Ada juga yang tidak ketirin. Pinjam sepatu dulu ya. So 1 bulan kembali. So mau robek kembali. Pura-pura ke sini. Nah iya tuh hari nanti yang tapi sepatu. Yang mana dong? Kok dengar ini firman gak bagi mana? Nanti dengar kajian ini bilang berbagi. Luar biasa. Dari minjam jadi kepunyaan. Tidak ada di firman Tuhan hari ini, saudara. Firman Tuhan jelas hari ini mereka jual tanah rumah mereka, tapi bukan dijual untuk dipuji, bukan. Bukan dijual supaya diakui, bukan. Bukan dia jual supaya rasul-rasul itu tumpang tangan berulang kali atas diri mereka, tidak. Tetapi karena rasa empati yang ada dengan orang-orang yang datang dari luar Israel, dari luar Yerusalem, yang membutuhkan makan. Sudah, alamatnya jelas, aksinya jelas. Kadang-kadang kita ingin berbagi karena kita ingin diakui, betul enggak? Ada kirimannya dari papaku, memang. Tapi ini mana kalau juga dapat kirimnya apa kita? Itu bukan berbagi, saudara, investasi. Supaya nanti kalau Uyu berbagi dengan saya, nanti ingin juga kita. Kalau namanya berbagi, itu aksinya jelas. Waktu dia jual tanahnya, dia jual rumahnya, dia tidak bilang begini, kamu makan semua ya, makan. Habis itu kalau kamu pulang, kamu sukses di negaranya orang, jangan lupa kita di rumah kita jual untuk anak. Enggak ada.
Seringkali kita berbagi itu bersyarat, saudara. Ketika kita minta tolong ke orang yang pernah kita berbagi, dia tidak bisa, ketemu cuma dia yang mau. Tunggu ngana giliran ngana sama antar, cukup. 1 balas 1. Bukan berbagi itu namanya. Mari kita belajar dari jemaat ini. Pondasinya jelas, kasih Kristus. Respon hati kita. Lain cerita kalau putus cinta itu di luar berbagi itu. Bisa ngerti maksudnya? Kenapa Tuhan ingatkan ini? Putus. Bukankah firman Tuhan kau dengar berbagi kasih? Dia mengarah putus cinta. Lain cerita itu. Lain dia punya posisi itu, coy. Kalau memang bukan dari Tuhan, ya terima. Pasti Tuhan siapkan yang Amin. Amin ya. Amin. Kenapa ya kalau soal pasangan hidup aminnya kok gede habis ya? Heran. Sudah waktunya kan? Itu pertanyaan. Sudah waktunya Kak? Belum sih Kak, tapi naturnya sudah dari kecil sudah ada. Bibit cinta itu sudah ada dari kecil. Saudara percaya ini? Saya kasih bukti. Anak saya masih kecil. Yang terakhir, kalau yang tengah itu memang agak cool orangnya, sangat sulit. Waktu dia umuran 2 tahun, dia selalu mepet dengan perempuan-perempuan cantik. Ya, 1 kali dia duduk dengan suku 1 kalinya. Kemana suku 1 kalinya itu bergerak di situ dia. Saya tanya, kenapa kau suka ikut dia? Saya tanya, kau suka yang mana? Yang saya mau bilang cinta itu memang buta. Bayangin ini suku 1 kalinya udah punya anak 2 loh. Lah dia anak umur berapa? 2 tahun. Kok bisa? Nah, Anda bilang tidak normal kan? Betul enggak? Yang di rumah seringkali kan kita lihat anak-anak kecil itu dia bilang tak suka itu le. Bilang itu nenek-nenek sudah. Lalu kita merasa tidak normal. Tapi itulah kasih yang terbatas itu. Bagaimana kasih yang tidak terbatas? Itu kasih Kristus. Nah, kenapa saya bicara ini, saudara? Karena kalau kita tidak bisa meletakkan fondasi yang benar dengan peta yang benar, dasar yang benar tentang kata berbagi. Jangan pulang dari sini memang bibitnya playboy, legril baru bilang begini. Yes, firman Tuhan ya dan amin. Kenapa? Berbagi. Nah, ketemu satu dia suka alisnya, I love you. Satu dia, dagunya terbelah, I love you. Kulitnya seperti ubi kupas, I love you. Lalu dia pulang, mana lihat playboy? Tidak, berbagi kasih. Bukan itu. Bukan ini yang kita bahas hari ini. Tapi berbagi yang dimaksud di sini adalah standarnya benar sesuai firman Tuhan, motivasinya juga benar, dan kasih itu adalah kasih agape, saudara. Itu yang benar. Terus ada yang diskriminatif. Bukan firman Tuhan bilang berbagi khusus cinta 1 orang saja. Ya memang. Kalau tukang cemburu begitu sudah. Ya memang kau lirik dia. Kau lirik dia, itu kepalamu berputar 180 ya. Terus diimplisitkan kata berbagi tadi itu. Cukup you berbagi dengan saya, tidak dengan orang. Dalam kasih tertentu, oke? Dalam kasih tertentu sebagai pasangan suami istri, ya, itu berlaku. Tapi kasih berbagi secara holistik, saudara, kontekstual dalam seluruh aspek hidup, itu kita harus pilih. Makanya kasihnya jelas, oke? Kasihnya jelas. Jangan juga ngana saking bilang baik hatinya, kasihnya, semua orang anak kasih ringkisan. Jadi biar motor yang orang tua punya digadaikan demi. Bukan itu kasihnya. Dengan dasar tadi itu, setiap orang menjual dia punya tanah, dia punya rumah. Begini, ini boleh juga kita lakukan ini. Bukan. Tapi kasih di sini adalah kasih yang memenuhi sasaran. Membagi makanan tidak salah, membagi wawasan tidak salah, membagi pengetahuan, skill, keterampilan tidak salah. Tapi yang saya mau katakan, jangan bersyarat. Itu yang salah. Ketika saya mau ajari dia karena dia juga sering ajari saya, itu salah.
Kristen harus berbagi dengan motivasi yang murni tulus. Dia butuh, saya hadir untuk melengkapi. Begitupun sebaliknya, bukan bersyarat. Ini aksi yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Hanya dasarnya satu, memiliki Kristus, memiliki pengajaran kebenaran firman Tuhan, dan bergerak untuk menindaki kasih Kristus itu dengan yang real di depannya. Ada orang yang butuh makan, yang perlu dibagi. Nah saudara, apa kebutuhan kita di kampus hari ini? Apa yang perlu kita berbagi hari ini? Mungkin tidak dengan makanan, itu keadaan kedua, ya kan? Transus masih jalan, ya kan? Tapi mungkin ada hal-hal yang orang lain butuh tapi sulit untuk diungkapkan. Ada banyak orang-orang mundur dari perkuliahan hanya karena kegagalan teknologi alias gaptek, betul? Itu pertama. Yang kedua, ada juga yang mundur karena ini barang butuh, tahu operasikan, nggak ada yang pinjamin, betul? Ini fakta, saudara. Ini fakta. Tapi ada juga yang nggak punya semuanya, punya modal satu. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Anggota saya sudah bermisi ke Irian. Itu semua nggak punya, cuma punya modal iman, saudara. Jadi ketika dia mau menyusun skripsi, itu semua serba dipinjam. Di laptop mana dia punya pendahuluan, di laptop mana bab 1, di laptop mana bab 2, di laptop mana bab 3, sampai semua rampung seminar hasil, pinjam laptop, seminar ujian skripsi, pinjam laptop, selesai tidak punya laptop. Karena memang dari awal tidak pernah punya laptop di kebutuhan yang esensi hari ini. Jadi saya mau katakan, bukan nggak bisa, bukan nggak mampu, bukan. Tapi pilihan setiap kita yang tadi itu soal hati. Adakah hatimu termotivasi karena keadaan? Atau hanya mau mundur karena keadaan? Itu pilihan. Mari kita berbagi. Di zaman ini banyak hal yang perlu kita bagi. Dan selalu saya angkat itu kenapa? Karena dari segi finansial memang nggak akan secara manusia enggak, tapi dia punya iman, dia punya keinginan yang luar biasa. Dari segi keluarga, aduh, saya minta maaf sudah. Apa kagak ada? Mama, enggak, baik. Tapi dia bisa. Artinya dia tahu bahwa ketika kasih Kristus menyentuh saya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Persoalannya adalah bagaimana saya. Dan ada orang-orang yang mau berbagi dengannya. Mari hari ini kita belajar dari bagian ini. Apapun itu yang saya tahu bahwa setiap kita pasti punya kekurangan, pasti kelebihan kan. Mari bagi kelebihanmu itu dengan orang lain. Apapun itu. Dan ingat, firman Tuhan jelas. Orang yang mau berbagi dengan orang yang membutuhkan itu sama dengan mempiutangi siapa? Pernah baca firman Tuhan? Sama dengan mempiutangi Tuhan. Sudah. Enak kan? Iya kan? Iya. Mari kita belajar meletakkan aksi kita dengan fondasi yang benar. Mau berbagi. Apapun itu. Mungkin hari ini ada teman kita yang sudah tidak tahu seperti benang kusut sudah persoalan di depan. Tentang studi, tentang keluarga, tentang orang tua, dan tentang pergaulan dan berbagai macam hal. Mari kita hadir untuk menjadi solusi karena kasih Tuhan. Amin. Amin. Iya. Jangan juga sudah tahu karakternya. Satu ilustrasi saya tentang berbagi. Kenali berbagi itu dengan peta yang benar. Jangan berbagi asal berbagi. Yunus sudah tahu dia bukan yang terbaik bagimu, baik laki maupun perempuan. Tapi karena kau memahami konteks berbagi ini dalam bahasa yang kau serap dengan caramu, sehingga ketika sudah harusnya tidak lagi, kau masih balik. Saya ingin berbagi. Apalagi kalau beda keyakinan, jangan mencobai Tuhan. Amin. Dengan alasan saya bawa dia ke gereja.
You tidak punya kuasa apapun kecuali Tuhan. Bersahabat, berteman dengan siapa saja oke, tapi tidak untuk berbagi perasaan, emosi dengan sembarang orang. Ini jauh lebih penting. Janganlah engkau berbagi perasaan, emosimu dan menaruhnya kepada orang yang tidak tepat, karena engkau akan menuai hancuran. Tapi tempatkanlah dirimu sebagai orang yang memiliki dampak, bahwa you punya identitas, punya harga yang tak ternilai. Amin. Mari kita belajar berbagi dan jemaat mula-mula ini tanpa ada batasan. Dia tahu meletakkan aksi tepat pada sasaran. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar sesederhana ini tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami belajar dari jemaat mula-mula yang mereka tidak saling kenal. Mereka hanya punya satu, bahwa Kristus telah mengajarkan tentang kebenaran dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan semua orang percaya ini berkumpul sehati sepikir memiliki suatu tujuan, bahwa kami ini adalah tubuh Kristus. Kami mau berbagi dalam berbagai macam hal. Ketika kami lapar, pasti orang lain juga lapar. Demikian pun sebaliknya, ketika kami butuh didengar, ada orang lain juga yang butuh didengar. Ketika kami butuh pertolongan dan berbagai macam aspek hidup yang kami butuhkan, Tuhan juga tahu bahwa kami juga membutuhkan itu. Tuhan, tolong kami untuk mau merespon dengan benar dan belajar termotivasi untuk melakukan banyak hal, berbagi dalam segala hal yang sungguh-sungguh menjadi dampak bagi orang lain dan juga berdampak pada diri kami. Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami mau memberi, ketika kami mau berbagi dengan motivasi yang murni, dengan sukacita yang luar biasa dari Tuhan, orang-orang yang kami tempati berbagi itu memiliki dampak. Kami akan bersuka cita atas apa yang dia rasakan, atas apa yang dia alami, atas solusi kehadiran kami yang bisa berbagi bagi dia. Tuhan, tolong kami semua ya Allah, supaya kami tidak terjajah dan tidak terkungkung dengan kondisi zaman, dengan kondisi situasi ikatan berhala-berhala yang seringkali membatasi kami untuk menyatakan kasih-Mu dalam bentuk berbagi ya Allah. Terima kasih Tuhan, terbatas hamba berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang tak dibatasi oleh ruang dan waktu menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Diucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dapat memberkati setiap kita untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita, kami minta kesediaan Kak Jenny untuk memimpin kita dalam doa. Namun sebelum itu kita angkat pujian Hatiku Percaya. Pada
berdoa. Kami kagum bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Allah, yang terus memproteksi hidup kami, terus merancangkan sesuatu yang dahsyat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah persekutuan Upenkip hari ini Tuhan, yang dilakukan secara online. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang mengikuti, biarlah mereka diberkati dan Engkau terus memperlengkapi mereka, Engkau terus memotivasi mereka untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Ketika mereka bersama-sama dengan keluarga mereka, ini adalah momen untuk mereka menyatakan Injil Kristus bagi setiap keluarga, bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling mereka, menyatakan keteladanan hidup sebagai seorang profesional yang juga memiliki kecerdasan spiritualitas yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap tim pelayan yang sudah mengambil bagian hari ini. Siapapun kami, Engkau mengenali kami pribadi lepas pribadi. Ampuni jika ada hal-hal yang kami lakukan tidak mempermuliakan Engkau ya Allah, karena Engkau Allah yang sangat objektif untuk melihat setiap pribadi kami, sehingga standar kami Tuhan tidak menjadi bagian untuk menjadi batu sandungan, tetapi Tuhan memurnikan kami dan mau mengampuni kami dan memperlengkapi kami terus menerus. Tuhan, kami tak lupa juga berdoa untuk kondisi bangsa kami secara khusus untuk Indonesia bagian Barat ya Allah, yang saat ini Tuhan terus meningkat tentang penularan COVID-19. Tuhan, kami berdoa berikan hikmat bijaksana buat pemerintah kami dan terlebih khusus untuk para perawat, para medis yang di lapangan ya Allah. Engkau proteksi mereka, berikan mereka hati yang penuh sukacita, karena kami tahu kebenaran firman Tuhan adalah jaminan bagi kami. Hati yang gembira adalah obat. Biarlah ini menjadi bagian, biarlah ini menjadi penghiburan bagi mereka ya Allah. Terima kasih Tuhan, berkati kampus kami dan juga untuk persiapan PAB Tuhan, sekalipun akan dilaksanakan secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan. Kuasa Tuhan bisa berbicara melalui apapun dan dalam situasi kondisi apapun. Karena inilah waktunya Tuhan untuk menyatakan bagi setiap pribadi bahwa mereka membutuhkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, pergaulan kami, tempat tinggal kami, studi kami, keluarga kami, dan apapun yang Tuhan percayakan kami kerjakan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan berotoritas atas semuanya ya Allah, sehingga kami dapat melakukannya dengan penuh kasih dan dengan penuh hikmat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menutup ibadah kami. Biarlah kasih karunia damai sejahtera melampaui segala akal turun atas kami sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami menutup ibadah kami siang hari ini. Haleluya, yang percaya katakan amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada MC ibadah. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus pasti memberkati. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Kak Deborah Salia yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan dalam pelayanan yang ada. Biarlah firman yang sudah kita dengarkan pada siang hari ini dapat memberikan kita penguatan dan dapat memperbaiki motivasi kita di dalam kita berbagi dengan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kiranya kita semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pada saat ini diberkati Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Baiklah, selanjutnya kita akan mengambil dokumentasi. Kepada teman-teman yang ada di Zoom, dipersilakan untuk mengaktifkan kamera. Teman-teman yang ada di Zoom, dipersilakan untuk mengaktifkan kamera karena kita akan mengambil dokumentasi. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga
pada ibadah Open Games selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, rekomendasi. Dani sudah ada. Foto dulu pakai HP kita nggak kamen bawa. Oh, sepanjang. Oh, kok kalian? Iya, laki-laki. Thank you.
Ayo semuanya. Di bawah tidak? Satu, dua, lagi. Yang ini. Satu, dua, yang tiga ya. Satu, dua. Oke. Sama semua lagi. Kasih gaji. Selamat itu bang. Oh. Jadi gimana tadi? Nanti mas nanti. Sudah Min? Maksudnya